Hai para pecinta film yang berbahagia, selamat datang kembali di channel ini dalam ulasan film-film yang mungkin tidak seberapa penting tapi layak ditonton hingga tetes terakhir. Kali ini film yang akan dibahas berjudul Fucking Berlin. Kisah menarik dengan adegan-adegan menggiurkan disertai bumbu-bumbu keringat yang menambah semangat dalam menyaksikannya hingga akhir. Ada baiknya jika kalian mensubscribe terlebih dahulu channel ini agar tidak ketinggalan info-infonya. Oke, terima kasih sudah mensubscribe channel ini. Semoga diberikan kelancaran rezeki yang berlimpah. Baiklah, tidak usah berlama-lama banyak anak ini anak itu. Mari kita lanjutkan di spesial movie review. Aulia Channel. Film ini bergenre drama semi romantis tahun 2016, produksi negara Jerman yang disutradarai oleh Florian Kutzig dan diperankan oleh Sven Jajung sebagai Sonja, Mateusz Dopieralski sebagai Latja. Fucking Berlin adalah sebuah kisah mahasiswi Jerman yang sedang melakukan studi banding matematika di Berlin. Kehilangan arah dalam pergaulan bebasnya, seks dan narkoba adalah sarapan gilanya. Tidak sedikit pun melewatkan kebebasan tanpa pengawasan orang tua. Dengan menghabiskan waktu percuma di sela-sela kuliah dengan sedikit belajar, bekerja, serta sedikit-sedikit belajar. Sonja baru saja tiba di Berlin dari kampung halamannya di Jerman. Sedikit ke timur ada masjid belok kiri. Sebelah warung Haji Jaja persis dengan pohon rambutan pas nomor 34A. Setelah malam berajojing dan tidur bareng pria bartender keren beristri, Sonja terbangun dan mendapati istri pria itu datang. Kemudian dia buru-buru kabur menyelamatkan diri. Di kamar kosannya yang tidak seberapa besar itu, dia bergumam, "Di Berlin, kau bisa jadi apapun yang kau inginkan." Begitu gumam Sonja. Sonja ingin sekali cepat mendapatkan gelar akademiknya, serta mendapatkan pasangan setia yang tidak membosankan. Sonja memiliki hobi mengkoleksi sikat gigi pria-pria yang pernah menidurinya di rumah si pria. Kadang menipisnya uang membuat botol sampo yang habis ditambahkan air. Ya, ala-ala anak kosan warga plus 62 gitu deh. Setelah mandi, dia juga biasanya berjemur bugil di jendela kamar sambil melihat lalu lalang hiruk pikuk kota Berlin. Sampai suatu hari, saat dia sedang berbaring di taman dekat kampus, seorang pria menghampirinya. So akrab gitu deh. Dia ikut berbaring di samping Sonja.
Dia menanyakan, apakah kamu bisa menghentikan pesawat yang sedang terbang di atas kita? Rayuan cowok Berlin yang absurd. Bagi Sonja, pria tersebut yang bernama Latja memiliki ritme setruman yang memikat. Dia datang dari Polandia dan sedang mencoba kehidupan di Berlin. Dan kisah itu pun berlanjut hingga mereka akhirnya saling dekat setelah Sonja mengajaknya ke kos-kosan buat Indahoy. Bisa dipastikan mereka berdua pasti menikmati setiap sentuhannya. Suatu ketika, saat Sonja diajak makan di sebuah restoran, Latja bertemu kawan-kawan seperjuangannya di klub gay. Dan disitulah Sonja baru tahu bahwa Latja pernah menjadi pelacur laki-laki khusus kaum LGBT yang mengharuskan bokongnya disering ditusbol. Ya pantas saja Sonja heran mengapa saat diranjang dia sering ditusbol olehnya. Waktu berlalu, hari ke minggu, tahun terlewati, musim mangga, musim kucing kawin. Sonja mendapati bahwa kekasihnya Latja memiliki hutang sebanyak 80 euro untuk pembelian narkoba. Dan sudah dipastikan pada akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah. Alasan klasik, ketika uang bukan segalanya, tapi nggak punya uang, nggak bisa membeli segalanya. Sonja pun akhirnya sendiri lagi. Dan dia mulai mencoba mencari pekerjaan halal, tapi rasa-rasanya bekerja seperti itu sangat membosankan. Bukan karena uangnya sedikit, tapi bagi Sonja, pekerjaan halal tidak memiliki tantangan. Hingga akhirnya dia mencari pekerjaan yang berhubungan dengan tubuhnya. Dari online chatting seks, pelacuran terselubung, hingga bersemayam di perkumpulan pelacur legal di Berlin. Dia lakukan demi uang serta tantangannya, dan pastinya kini dia mendapatkan keluarga baru yang senasib dan sepenanggungan. Cerita gila bin liar ala-ala remaja di Berlin. Sejujurnya ini adalah film dewasa. Bahkan rasanya untuk remaja juga ya agak samar-samar. Akan tetapi setidaknya dari film ini saya tahu bahwa di Berlin orang bisa tetap kuliah meskipun memiliki pekerjaan sebagai pelacur. Dan di Jerman semuanya bebas dari bully-bulian. Selama tidak melanggar peraturan pemerintah, itu sah-sah saja. Seperti yang dikatakan Sonja di awal film, di Jerman kamu bisa menjadi apapun yang kamu mau. Baiklah, sekian ulasan yang singkat padatnya ini. Semoga berkenan. Jikalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon ampunilah, karena setiap manusia pasti punya salah. And jangan lupa berdoa, tetap semangat, hati-hati dengan pikiran kamu sendiri, karena hal paling mengerikan di dunia ini sesungguhnya adalah ya pikiran kamu sendiri. Sampai jumpa, adios amigos. Yeehaw.